pakar telematika Roy Suryo ditangkap penyidik Polda Metro Jaya di rumahnya di Bintaro, Tangerang Selatan, Jumat, 19 Juni 2026, pagi. Ahmad Hozinuddin, kuasa hukum Roy Suryo, mengatakan sejumlah orang yang mengaku sebagai penyidik datang ke rumah Roy Suryo dan menyampaikan maksud melakukan penangkapan. Saat itu Roy Suryo meminta agar penyidik menunggu kehadiran penasihat hukumnya sebelum membawa ke Polda Metro Jaya, namun permintaan tersebut disebut tidak diindahkan. Dia, Roy Suryo, protes karena datang pagi-pagi, tiba-tiba ngomong atas nama penyidik dan mau melakukan penangkapan, kata Ahmad kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat. Saat penangkapan, Roy Suryo masih beristirahat setelah kembali dari Bandung. Sehari sebelumnya, Roy Suryo menghadiri diskusi sebagai pembicara di kota Bandung dan baru tiba di rumah pada Jumat pukul 3 waktu Indonesia Barat. Penyidik sempat memeriksa sejumlah ruangan di dalam rumah Roy Suryo. Tindakan tersebut, menurut Ahmad, memicu keberatan dari istri Roy Suryo karena dianggap memasuki area privat. Marah juga istri Pak R. Kan ruang privasi, ucap Ahmad. Terkait alasan penangkapan, Ahmad Hozinuddin menyebut penyidik menyampaikan Roy Suryo dianggap tidak kooperatif serta dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Ia mempertanyakan dasar kekhawatiran penyidik tersebut. Meski ditangkap, Roy Suryo disebut tetap bersikap tenang selama proses berlangsung. Menurut Ahmad Hozinuddin, Roy Suryo telah memperkirakan kemungkinan penangkapan itu sehingga tidak menunjukkan kepanikan ataupun perlawanan. Saat itu istri Roy Suryo disebut menolak menandatangani surat penangkapan yang dibawa penyidik. Betul, yang namanya 99,9 ijazah itu palsu. Nah, karena itu sekali lagi kami protes keras terhadap penangkapan dan penahanan ini, apalagi dilakukan ketika Dr. Tifa hendak ujian disertasinya, seminar hasil. Pukul 8 dia mau ujian, pukul 7 dia ditangkap. Padahal dia mau pergi ke suatu tempat untuk ujian tersebut. Kalau Mas Roy gimana penangkapannya? Kan subuh. Mas Roy itu lebih tragis lagi. Pukul 12:30 saya baru berpisah dengan Mas Roy. 12:30 atau jam 1 malam dini hari karena kami ada acara di Bandung. Oke, kami ada acara di Bandung. Dan kemudian setelah itu pisah kita. Dan Mas Roy bercerita kepada saya, tadi saya temui di Subdit Kamnek, di ruang Subdit Kamnek, dia mengatakan tidak sempat apa-apa. Untung masih sempat sholat subuh. Jadi belum mandi, belum berpakaian secara layak, dan kemudian dipaksa untuk dibawa ke Polda Metro. Ya, karena kedua klien kami tidak mau ribut, akhirnya ya sudah ikut saja ke Polda Metro tanpa menandatangani, Mas Roy ya yang firm, tanpa menandatangani surat penangkapan tersebut. Oke, Bang Refli. Ya. Ini kan sebenarnya sudah mau P21. Iya. Artinya tinggal seminggu kurang lah, harusnya P21. Kenapa tiba-tiba Polda tiba-tiba menangkap? Alasannya apa tadi? Ada pertemuan? Atau ada obrolan? Kita kan nggak bisa, ya, kita kan nggak bisa kemudian menanyakan kepada pihak yang hanya melakukan perintah. Kalau dia mengatakan, salah seorang penyidik mengatakan, ya kami cuma melakukan perintah bang katanya. Nah pertanyaannya adalah siapa yang membuat perintah tersebut? Apakah yang membuat perintah tersebut itu ada pesan-pesan dari pihak lain? Kan selama ini kan selalu ada provokasi agar Roy Suryo ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi ini kan bukan sebuah kejahatan yang dalam hukum pidana dikatakan mala in se, yaitu kejahatan yang dari sononya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya, penyiksaan dan lain sebagainya.